puasa itu artinya som itu bisa ada tiga mana gitu ya. Nah, ini kita bahas tentang som ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwasanya yang pertama, kalimat yang pertama som ini maknanya umum. Saya seperti misalkan saya hari ini lagi puasa apa nih? Puasa nggak makan, misalkan puasa nggak makan saja, tapi masih bisa minum, gitu ya. Atau saya hari ini puasa apa? Saya nggak mau ngomong. Dari hari ini saya nggak mau ngomong. Nah, itu bisa disebut puasa. Dan bahasa Arab ini kalimatnya ini pakai som. Ya, kalimat ini dipakai dalam bahasa Arab som. Jadi maknanya tidak secara spesifik, tidak maknanya secara khusus. Ini puasa apa? Begitu. Jadi bisa diartikan banyak arti. Puasanya puasa apa? Gitu. Ya, paham ya? Jadi puasanya bisa juga puasa nggak bicara, atau juga puasa nggak makan, atau juga puasa nggak minum, kan ada ya seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua as-siyam. Nah, yang kedua dalam bahasa Arab puasa juga bisa diartikan as-siyam, sama maknanya juga menahan juga. Ya, maknanya juga sama, menahan. Nah, kalau ini lebih pada khusus. Nah, as-siyam sebagaimana ini juga dipakai dalam Al-Quran. Ini dalam Al-Quran terdapat kurang lebih ada 9 ya, terdapat ada 9 memakai kalimat as-siyam. Nah, diantaranya perintah ketika kita melaksanakan puasa. Bisa kita lihat di dalam Al-Quran, kalimat yang dipakai dalam Al-Quran untuk perintah kepada kita umat manusia, terutama umat muslim, untuk puasa itu memakai kalimatnya as-siyam. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya, kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Pakai kalimatnya as-siyam. Nah, kalimat siyam ini bisa dimaknai lebih khusus. Menahan, sama artinya juga sama, menahan. Menahan apa? Nah, kalau dalam definisinya puasa, menahan ini artinya menahan daripada hal-hal yang membatalkan atau merusak. Ya. Dimulai daripada terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, sebagaimana kita sedang rasakan sekarang. Ya. Jadi sama intinya menahan. Makna daripada dari som yang pertama itu makna secara umum, kemudian makna siang itu makna lebih apa namanya, lebih khusus, begitu ya. Siang menahan dari hal-hal yang membatalkan, ya, yang membatalkan atau yang merusak. Nah, yang membatalkan itu apa? Seperti misalkan kita sedang berpuasa, nanti mungkin kita sedikit bahas apa aja yang membatalkan puasa. Di antaranya seperti misalkan makanan, ya, makan. Tadi di awal kita sampaikan bahwasanya batas menahan makan ini yaitu dimulai daripada terbit fajar. Ya, definisi saum ini, ya, definisi yang ini menahan daripada hal-hal yang membatalkan dimulai daripada fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau sudah mulai fajar, nah kalau sekarang fajar itu ditandakan dengan azan subuh, ya, azan subuh itu menandakan bahwasanya sudah mulai masuk fajar. Artinya ketika sudah masuk fajar, atau kita bicara gampangnya ketika sudah mulai azan subuh, berarti kita di situ sudah tidak boleh yang namanya makan dan minum dan hal-hal yang sekiranya juga bisa merusak, ya, merusak ibadah puasa ini, begitu, ya. Jadi mulai kita puasa itu dimulai daripada fajar subuh, ya. Nah, apa sih hal yang maksudnya merusak ini? Jadi puasa itu bukan berarti hanya sebatas kita menahan tidak makan dan minum, tapi juga menahan daripada hal-hal yang bisa merusak. Seperti apa? Misalkan ghibah, ya, ngomongin orang, itu juga sama, bisa merusak. Artinya merusak makna daripada puasa ini, begitu, ya. Jadi jangan diartikan hanya puasa itu hanya sebatas yang kita tahu. Puasa itu memang hanya menahan lapar dan haus, tapi itu tidak hanya sebatas itu saja. Ya, kita biasanya kalau di luar Ramadan, ya biasanya suka ada, ya, kalau teman-teman biasa suka ghibah, ya, biasa kalau teman-teman dulu kan ngomongin
satu ngomongin ini, yang ini ngomongin ini kan biasa gitu kan. Nah, ini juga nggak boleh, ya. Atau juga hasut kepada teman, sesama teman juga nggak boleh. Jadi hal-hal yang sekiranya memang diharamkan, ya, hal-hal yang sekiranya merujuk kepada ya sesuatu yang kiranya menjadi dosa. Nah, ini juga sama, nggak boleh. Ya, jadi maknanya lebih khusus, makna yang ini. Jadi ya tadi saya sampaikan bahwasanya puasa ini tidak hanya sebatas menahan haus, tidak hanya sebatas menahan lapar, jadi mulai fajar sampai hari matahari, tapi juga lebih menahan dari hal-hal yang sekiranya merusak, gitu, ya, merusak nilai ibadahnya itu maksudnya, ya. Jadi kalau soal puasa cuma dari menahan lapar saja, tapi sehari tetap aja ngomongin orang misalkan, ya kan, terus ngejailin temennya, ghibah dan lain sebagainya, hal-hal yang sekiranya itu ya menuju kepada hal yang tidak baik. Begitu. Nah, ini membatalkan, bisa membatalkan atau membatalkan nilai daripada puasa itu sendiri, ya. Karena tadi kita bahas di awal bahwasanya puasa ini kan menahan, gitu, ya. Jadi kalau bulan puasa, kita sebisa mungkin untuk menghindarkan hal-hal yang semacam itu. Dan juga sama seperti misalkan melihat hal-hal yang haram, ya, yang haram, tontonan yang tidak baik, ini juga sama bisa membatalkan nilai daripada puasa. Secara fikih memang, ya, secara fikih memang hanya membatalkan, tidak membatalkan, ya, nanti secara fikih tidak membatalkan, tapi secara nilai itu bisa membatalkan nilai daripada puasa itu sendiri, gitu. Karena nanti kita bahas juga dia membatalkan puasa itu termasuk memasukkan sesuatu dari lubang-lubang tertentu seperti misalkan hidung, telinga, ya termasuk makan, begitu kan, termasuk nanti sesuatu yang masuk kepada dubur seperti itu, ya. Nah, jadi tidak hanya sebatas itu saja, ya, ini maknanya lebih khusus, begitu, ya, paham ya? Jadi yang pertama tadi saum itu maknanya lebih umum, artinya bisa dimaknai apa saja, menahan dari apa saja. Artinya masih bisa, misalkan kalau kita pakainya hanya saum, berarti hanya misalkan menahan daripada tidak makan itu saja, tapi ngomong-ngomong orang masih, nah ini belum masuk pada siam, tapi masih maksudnya saum, gitu, ya, karena hanya menahan lapar saja, gitu. Tapi kalau misalnya siam, ini menahan dari segala sesuatu, dari semuanya yang bisa merusak dan juga yang sekiranya bisa merusak daripada ibadah puasa itu sendiri, gitu, ya. Jadi kalau saum itu siam maknanya lebih khusus. Ada lagi yang ketiga itu imsak. Ya, imsak sama, imsak juga dalam bahasa itu maknanya menahan, ya, sama, makna itu menahan, ya. Ini nama lain daripada puasa. Jadi yang kita tahu itu misalkan suka kan ada yang kalau misalnya di masjid musab atau ditandakan dengan ada apa ya, kalau biasa kalau di kampus saya itu kan kalau misalkan ada teh gitu kan, biasanya ada tahrim dulu, terus kayak semacam tandanya itu kayak bel gitu kan. Nah itu menandakan biasanya oh ini udah masuk imsak. Nah seperti itu. Ini maksudnya kalau di kita itu imsak di kita itu hanya sebatas penanda saja bahwasanya sebentar lagi kita harus sudah siap-siap masuk daripada imsak sebetulnya, gitu, ya. Imsak sebetulnya itu apa? Yaitu tadi mulainya itu kita awal mulai menahan daripada sesuatu yang tadi sebetulnya kan dimulai daripada fajar, jadi ditandai dengan azan subuh. Nah kalau imsak yang di sini maksudnya seperti tadi, ya. Ya, jadi dari tiga kalimat ini semuanya intinya adalah sama-sama yang berarti pada menahan. Nah, cuma kalau saum itu lebih umum, kemudian siam itu lebih khusus. Nah, ini juga sama, misalnya namanya daripada puasa, sama-sama menahan juga, gitu, ya. Nah, jadi apa namanya?
karena memang memudahkan ditandai dengan azan subuh. Jadi kalau misalkan udah ada subuh nih, misalnya udah ada subuh, tahu kita masih makan karena nggak tahu, karena mungkin bangunnya telat tadi ya, atau nggak tahu bahwa tidur imsak. Terus kita masih makan, apakah kita teruskan makannya ataukah kita cuma makannya? Kalau dari kita bicara makna, maka ketika sudah mulai ditandai dengan fajar itu dengan kita sekarang ini dengan ditandai dengan azan subuh, berarti kita sudah tidak boleh makan ataupun minum. Maka ketika sudah azan subuh, kita sudah tidak boleh makan atau minum. Maka kalau saya pergi makan azan, sudah buru-buru langsung, kalau misalnya masih ada di mulut, diremehkan kembali. Gitu. Yang sudah ada nih, tetap udah tahu, udah tinggal skipping lagi, nggak boleh, jangan ya. Jadi apa namanya? Karena batasan kita mulai puasa itu adalah ya mulai daripada tadi fajar yang ditandai ada subuh gitu ya. Nah jadi maknanya saat ini seperti itu ya, menahan daripada hal mulai menahan dari hal-hal yang tadi yang membatalkan. Nah, kalau di kita imsak ini hanya sebagai tanda saja ya, kalau kita hanya sebagai tanda saja. Jadi bukan berarti ada orang beranggapan begini, imsak, oh udah boleh makan, bukan sebetulnya, ya, bukan. Terus masih boleh makan sebetulnya. Ya kan ada ya, kalau di kampung itu kan, ya biasanya kan ada, kok makan, kan udah imsak tadi. Nah, itu bukan berarti nggak boleh makan. Kalau di kita itu misalnya batas penanda saja, gitu ya, hanya siap boleh penanda saja. Warning, bahwasanya bentar lagi mau azan, gitu. Jadi kalau kita masih makan, ayo udah segera buru-buru makanan supaya selesai. Karena nanti kalau sudah mulai ada, berarti kita sudah boleh makan, begitu. Ketika sudah makan, apa maksudnya? Ketika sudah masuk fajar, karena memang kita berkewajiban melaksanakan puasa, jadi apapun yang halal menjadi haram buat kita. Karena apa tadi? Kita diperintahkan untuk puasa untuk menahan daripada hal yang bisa membatalkan, begitu. Ya. Jadi kalau di kita, pada saya sampaikan bahwasanya bukan berarti di kita itu ketika ada imsak itu tidak boleh makan, bukan ya. Tapi memang sebagian pemahaman orang-orang itu seperti itu. Ketika udah imsak, berarti nggak boleh makan, enggak ya. Tetap masih boleh makan. Misalkan yang bangunnya imsak, kalau udah imsak, ya saya belum makan nih, nggak apa-apa makan aja. Ya selama belum ada subuh, gitu. Nah, batasan makan apa? Batasan makan itu, ya dimana tadi? Jangan sampai nunggu selesai aja ya. Dan juga nih, ada juga beberapa masyarakat atau sebagian masyarakat yang beranggapan bahwasanya kalau udah nggak apa-apa lagi makan, kalau ada yang belum beres terusin aja, bukan? Ada yang beranggapan itu, tapi ini pemahaman yang keliru, ya, tidak seperti itu, ya. Jadi ada sebagian masyarakat yang beranggapan ketika sudah azan, tapi azannya belum selesai, nggak apa-apa jalan lagi makan, nggak boleh, ya. Nah ini pemahaman yang keliru. Boleh kita mulai menahan makan itu, tidak makan atau tidak minum. Ya, sudah azan, misalkan di masjid sudah azan, rumahnya Allah misalkan. Ya udah, dari situ kita sudah harus stop makan. Tapi kan memang masih punya, yang masih belum ketahuan di tempat kita diremehkan kembali, begitu. Ya, jadi jangan sampai mentang-mentang azan yang belum selesai, jadi terus nggak boleh, begitu ya. Kemudian daripada syarat wajib puasa di sini yang pertama muslim. Bagaimana yang orang agama Kristen, apakah tetap boleh puasa atau agama yang lain tidak boleh? Kalaupun dia puasa, dia akan ada sebagai mungkin bentuk toleransi mereka kepada kita karena mereka itu puasa. Itu mah terserah mereka. Tapi mereka tidak termasuk kepada dapat nilai puasa ini karena memang mereka tidak kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan, begitu ya. Kamu Islam atau Muslim. Yang kedua balik. Bagaimana anak kecil? Apakah tetap bisa melaksanakan puasa? Kalau di kita biasanya sebagai bentuk tarbiyah, artinya sebagai bentuk melatih anak-anak. Usia biasanya mulai berpuasa ada yang mulai dari 3 tahun, ada yang 5 tahun, ya bisa bervariatif ya.
Itu hanya sebagai bentuk tarbiyah, tapi mereka tidak punya kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan. Gitu. Ya, misalkan kalian punya adik-adik ini, ya, apa namanya, mereka yang tidak masih di bawah usia segitu, mereka tidak punya kewajiban untuk melaksanakan puasa. Ataupun kalau mereka mau puasa, ya silakan sebagai pelatih, ya, sebagai tarbiyah kepada mereka supaya terbiasa. Nanti ketika sudah dewasa, sudah mulai balik, mereka sudah terbiasa, jadi nggak pakai untuk melaksanakan puasa, gitu, ya. Nah, balik itu biasa ditandai dengan ya paling perempuan sudah masuk haid, ya, sudah haid. Kemudian yang laki-laki juga biasanya ditandai dengan apa namanya dibasah biasanya, begitu ya. Kalau untuk laki-laki, perempuan haid. Tapi kalau sudah apa namanya sudah haid, berarti kalian sudah punya kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan. Bagaimana kalau tidak puasa? Jadi dosa karena puasa ini menjadi sebuah kewajiban. Kemudian berakal. Yang ketiga berakal. Bagaimana kalau misalkan orang gila? Apakah orang gila wajib puasa? Untuk orang gila itu tidak wajib puasa.